Allah itu nggak ada bedanya dengan mucik. Baca itu Al-Ahzab 50, Al-Ahzab 50, 51. Ya. Baca itu An-Naba 33. Ya. Allah itu tidak ada bedanya dengan mucik, teman-teman. Ya. Karena Allah punya pekerjaan itu cuma meluaskan bira dari si Mamat, ya, sampai meniduri, ya, menyetubuhi anak kecil pun didukung oleh si Mamat, didukung oleh si Allah. Nah, ini Tuhan macam apa yang kalian percaya? Begitu, umat, ya, umat yang botol, bodoh, seperti itu, ya. Baik, sahabat Asik Ngaji, ini penting ya, sangat penting untuk kita ketahui bersama ya, ikhwah. Dan kita akan ambil pelajaran, kita akan ambil hikmah dari penyampaian kami ini. Alhamdulillah, yang pertama, mohon simak sampai akhir dan mohon viralkan video ini, karena orang ini sudah menantang. Pertama, sudah menantang umat Islam. Yang kedua, orang ini sudah residivis, artinya dulu pernah dipenjara, tapi dia melakukan hal yang sama. Sahabat Asik Ngaji, pertama, kami akan menyampaikan dengan detail, insya Allah mungkin ini akan dipahami untuk kita semua yang melihat tayangan kami ini. Dan mohon sekali lagi jangan skip video kami ini, supaya nanti algoritmanya ini terbaca oleh YouTube, kemudian tersebar luas di media sosial bahwa orang ini, pendeta atau pastor ini begitu sangat luar biasa merendahkan Allah dan Rasulnya. Dan kita ketahui bersama apa yang disampaikan oleh orang ini tadi ya, ikhwah. Orang ini sudah kelewat batas begitu kira-kira. Yang pertama, dulu orang ini sudah dipenjara dan istri dari orang ini ya menjual kesedihannya dan membawa channel kami Tasik Ngaji. Katanya orang ini dikriminalisasikan. Suami saya dikriminalkan, teman-teman. Ini adalah sesuatu di luar dugaannya. Sebetulnya bukan video yang ada di channel kami, bukan video yang ada di channel Yusuf Manubulu, tetapi di channel Tasik Ngaji. Ya, video tersebut mereka viralkan. Supaya apa? Supaya Pak Aman itu ditangkap. Padahal sebelumnya kami ini menyampaikan kebenaran bahwasanya pendeta amanah ini ingin mengobok-ngobok Jawa Barat. Nah, dari sanalah kemudian berembet kepada yang kemudian pendeta atau Yusuf Manubulu ini dipenjara karena menampilkan kesaksian palsu, kesaksian dusta di channelnya itu. Tapi kami tidak jadi masalah ya, wah, terkait itu semua. Terkait membawa channel Tasik Ngaji. Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kami pure niat dakwah untuk meluruskan dan menyampaikan kebenaran atau mengkonter segala fitnah tuduhan. Apalagi pendeta amanah ini ingin mengobok-ngobok Jawa Barat kala itu ya, kapilah. Yang kedua, orang ini sudah sangat jelas frontal di berbagai channelnya, di berbagai video-videonya itu menyerang Islam. Kalau misalkan ya ikhwah, ini catatan pentingnya. Kalau misalkan orang ini sekarang berada di luar negeri, tapi hemat kami, orang ini masih di Indonesia, ya. Tapi jikalau orang ini berada di luar negeri, kemudian orang ini sekarang dengan brutalnya dan secara masifnya di media sosial menyerang Islam dengan menghina, menghujat, bukan diskusi, ya. Orang ini tidak membuka untuk diskusi, tapi orang ini hanya bisa menghujat, ya. Hanya bisa membuat fitnah, syubhatan kepada Islam. Untuk apa? Agar umat Islam bereaksi. Kemudian nanti keluarlah kata-kata dari mungkin saudara-saudara kita melihat pernyataan orang ini geram, kemudian keluarlah perkataan-perkataan yang nantinya, mohon maaf, akan di-screenshot lah orang ini, kemudian akan disampaikan kepada badan hukum di luar negeri sana untuk jaminan hukum bagi pendeta ini. Sehingga kalau misalkan dari pihak kepolisian Indonesia ingin menangkap orang ini, tidak bisa ya, Pak. Kenapa? Karena orang ini sudah dilindungi hukum. Karena di Indonesia akan misalkan dilakukan sesuatu atau dilakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu kira-kira. Maka hemat kami, bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia ini terkhusus, maka jagalah, redam emosi yang semacam itu. Atau keluar kata-kata yang tidak mengenakan misalkan yang habis. Walaupun kami jelas, kami sangat memahami bagaimana kemarahan umat Islam dengan sangat luar biasa. Tapi kalau misalkan keluar kata-kata, misal ya,
Yusuf Manumbulu akan mohon maaf ya, akan dibun-bun misal, atau akan dipeng-peng leh-lehnya misalkan ya. Nah, itu nanti orang ini akan screenshot, kemudian akan dimasukkan ke badan hukumnya untuk meminta pelindungan. Sehingga kalau misalkan ingin dipenjara, itu tidak bisa ya, ikhwah. Karena sudah dilindungi hukum di sana. Karena ada screenshotnya atau video yang kemudian, atau misalkan perkataan apapun itu yang mengarah ke arah sana. Maka sekarang apa yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia tentunya sebarluaskan video ini agar diketahui oleh umat Islam pada umumnya dan aparat yang berwajib pada khususnya, sehingga proses ini akan segera ditangani karena orang ini betul-betul sudah menista dan ini sudah di luar batas ya. Fitnahannya sudah hebat luar biasa, fitnahannya sudah sangat kejinya luar biasa, dan memang ini orangnya kelas kakap dalam memfitnah umat Islam. Terkhusus sekarang di bulan suci Ramadan, bulan yang kita jadikan momentum untuk memperbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya seringkali orang-orang yang semacam ini mengganggu bulan suci Ramadan yang kemudian kita agungkan, yang kemudian kita beribadah memperbanyak amal soleh di dalamnya. Baik ya ikhwah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mohon kami meminta kepada sahabat Asikaji semua agar video ini tidak berhenti di kami saja, agar kemudian di-share juga ke media sosial yang lainnya, supaya ini sekali lagi diketahui oleh umat Islam pada umumnya. Karena alhamdulillah di media sosial ini sudah banyak juga yang sudah mereaksi video ini, tetapi alangkah lebih baiknya kita ramaikan lagi, kita gaungkan lagi, kita sebarkan lagi supaya lebih meluas lagi, supaya orang ini merasakan proses hukum yang kedua kalinya. Karena di hukuman yang pertama ini tidak jerah ya ikhwah. Mereka tidak menjadikan hukuman itu sadar diri, tapi malah mengulang kejahatannya, mengulang pernyataannya, dan mengulang tindakan bodohnya itu hafilah. Terkait daripada pernyataan tadi, kami bisa jawab itu semua di lain waktu insya Allah. Tetapi yang jelas, orang ini bisanya memfitnah, bisanya menghina, dan bisanya membuat syubhat kepada Islam. Nah, sahabat Asik Ngaji, setelah kemarin juga ada penghina Islam yang namanya Deddy Saputra. Itu sudah diproses secara hukum. Maka pertama, respon kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pihak kepolisian supaya Indonesia itu tenang, damai, terhindar dari para penghujat, para penista Islam seperti ini ya ikhwah. Kami ucapkan terima kasih betul ya ikhwah. Karena orang ini ya, Deddy Saputra ini sudah sangat luar biasa ya. Salah satu bentuk penghinaannya yang sangat luar biasa itu kepada baginda Nabi SAW, dan ada deretan-deretan yang lainnya yang sudah kami reaksi sebelumnya. Nah, yang kedua, di bulan suci Ramadan ada orang ini ya, di mana orang ini menghina kepada Allah, menghina kepada Rasulullah SAW. Saya pengen tahu bagaimana kalau misalkan orang ini berada di tahanan, berada di jeruji besi, ya, untuk kedua kalinya. Karena kalau misalkan menurut informasi yang ada, dan kalau misalkan kami melihat website di media sosial itu, kalau dihukum kedua kalinya itu lebih keras lagi ya, itu lebih lama lagi penjaranya. Itu seperti itu. Jadi pengen lihat saja, karena ini sudah menantang ya ikhwah, menantang kaum muslimin. Tapi lagi-lagi kita sebagai umat Islam harus sabar dan menahan, ya, menahan diri. Walaupun memang kita itu sangat-sangat kesal terhadap orang yang semacam ini. Tapi ini adalah ujian bagi kita umat Islam. Ini merupakan ujian bagi kita yang ada di Indonesia ini, agar kita tetap menahan untuk tidak melakukan kata-kata yang telah kami sebutkan tadi, supaya orang ini kalaupun nanti diproses hukum dan orang ini misal ada di luar negeri, itu bikin mudah pihak kepolisian untuk menyeret kembali orang ini agar masuk ke dalam jeruji besi. Ini buat kami disengaja ya Pak, disengaja supaya ada badan hukum yang melindungi di sana, ya, seperti Deddy Saputra itu. Ya, jadi orang ini meminta penegak hukum atau badan hukum di sana, karena ada salah satu misalkan screenshot dari saudara muslim kita yang mungkin sangat geram lah begitu kira-kira dari statement yang disampaikan oleh Deddy Saputra itu, ya pada akhirnya bisa jadi mendapatkan badan hukum di sana. Nah, maka dari itu supaya orang ini sekali lagi nanti bisa ditarik, kalau misalkan ada di negara lain, ya, ditarik ke Indonesia, itu salah satunya kita meredam emosi, kita menahan amarah. Walaupun ya ikhwah, kami yakini betul, saya termasuk geram luar biasa kepada orang ini ya ikhwah. Tapi apa boleh buat kalau misalkan orang ini agar bisa ditangkap, caranya seperti itu hafilah,
supaya hal ini bisa kita indahkan bersama. Alhamdulillah, semoga perjuangan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga andilnya antum dalam dakwah ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.